Seorang remaja berusia 15 tahun terseret dalam sebuah kasus pembunuhan yang ia saksikan sendiri. Meski pelaku sebenarnya telah mengaku sebagai pembunuh, ia justru dibebaskan oleh polisi. Kasus yang akan dibahas hari ini dianggap sebagai salah satu salah tuduh paling tidak masuk akal di Korea Selatan. Hai semua, selamat datang di Zikma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Kisah ini terjadi di Iksan, Provinsi Jeolla Utara, sebuah kota di barat daya Korea Selatan yang dikenal sebagai pusat transportasi sekaligus dijuluki kota permata karena industri kerajinan perhiasannya yang maju. Di sini terdapat sebuah landmark yang cukup unik, yaitu lokasi set penjara terbesar di Korea. Mulai dari film klasik hingga drama populer beberapa tahun terakhir, banyak karya yang mengambil gambar di tempat ini. Para wisatawan bahkan bisa menyewa kostum tahanan atau polisi untuk bermain peran dan merasakan pengalaman yang berbeda. Namun di balik tembok set yang penuh tawa para pengunjung itu, pernah ada seorang pemuda yang terkurung di balik dinding tinggi, terjebak dalam pusaran kasus selama lebih dari 10 tahun. Tanggal 10 Agustus tahun 2000, hari Kamis dini hari, di persimpangan 5 arah Yakchon di Provinsi Jeolla Utara, suasana sepi, hanya diselimuti keheningan malam. Sekitar pukul 2 dini hari, sebuah taksi berhenti di dekat halte. Dari dalam mobil terdengar pertengkaran sengit. Tak lama kemudian, pintu mobil didorong terbuka dengan keras dan sebuah bayangan hitam berlari menghilang ke dalam kegelapan. Pengemudi taksi yang bernama Yu Seung-won mencoba turun dan mengejar, tetapi pelaku berlari terlalu cepat. Dalam hitungan detik ia menyerah, kembali ke mobil, dan segera mengirim sinyal darurat, melaporkan bahwa dirinya mengalami perampokan bersenjata pisau. Polisi dari kantor kepolisian Iksan segera tiba di lokasi. Saat itu Yu Seung-won sudah terkulai di kursi pengemudi dengan kesadaran yang samar. Di pintu mobil, setir, dan kursi pengemudi terdapat banyak percikan darah, disertai bau darah yang sangat menyengat. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan, luka yang terlalu parah membuatnya dinyatakan meninggal dunia pada dini hari pukul 3:20. Yu Seung-won mengalami lebih dari 10 luka tusukan, sebagian besar berada di sisi kanan tubuhnya. Luka paling parah terdapat di bahu kanan dan dada, dengan 8 tusukan. Bahkan pada tulang rusuk kedua dan ketiga di sisi kanan juga ditemukan bekas sayatan. Luka fatalnya adalah pecahnya arteri paru-paru. Berdasarkan sudut dan kedalaman luka, pelaku berada di belakang kanan korban, dan melakukan penusukan dengan sangat brutal, ciri khas serangan mendadak dari jarak dekat. Dalam penyelidikan awal, polisi menemukan bahwa perusahaan taksi tempat Yu Seung-won bekerja memiliki manajemen yang longgar, di mana banyak sopir tidak menekan tombol penanda saat menaikkan penumpang. Hal ini menyebabkan jejak perjalanan kendaraan, lokasi penjemputan, serta waktu naik penumpang tidak tercatat, sehingga menyulitkan rekonstruksi kejadian sebelum kasus terjadi. Beruntung beberapa saksi di sekitar lokasi kejadian kemudian muncul dan memberikan petunjuk kepada polisi. Seorang sopir truk menyatakan bahwa karena cuaca panas, ia memarkir kendaraannya sekitar 50 meter dari persimpangan 5 arah Yakchon dan menurunkan jendela untuk beristirahat. Kemudian sekitar pukul 2 dini hari, ia secara samar mendengar 2 kali teriakan. Saat melihat ke arah sumber suara, ia hanya melihat pintu kursi pengemudi taksi setengah terbuka, dan orang di dalamnya tampak meringkuk. Karena pencahayaan yang minim dan jarak yang cukup jauh, ia tidak melihat proses penyerangan, sehingga tidak mengetahui detail ciri pelaku. Sementara saksi lain, yaitu seorang kurir pengantar makanan yang mengendarai sepeda motor, mengatakan kepada polisi bahwa saat ia melewati lokasi, penyerangan sudah terjadi. Namun sebelum tiba di sana, ia sempat melihat seorang pria muda berlari di sepanjang jalan dengan wajah panik. Di lokasi kejadian tidak terdapat kamera pengawas, barang bukti pun sangat terbatas, dan informasi dari saksi juga minim, sehingga kasus ini tampak sulit dipecahkan. Namun hanya 3 hari setelah kejadian, polisi tiba-tiba mengumumkan bahwa pelaku telah berhasil ditangkap. Identitas pelaku ini sangat mengejutkan. Ia adalah kurir pengantar makanan yang sebelumnya memberikan kesaksian kepada polisi, yaitu Choi Jun-hyuk, yang saat itu baru berusia 15 tahun. Ia berasal dari keluarga miskin akibat kehilangan ayahnya sejak kecil, putus sekolah lebih awal, dan bekerja sebagai kurir untuk mencari nafkah. Dalam laporan resmi, polisi menyatakan bahwa mereka menemukan bercak darah pada pakaian dan sepatu yang dikenakan Choi Jun-hyuk pada hari kejadian. Setelah diinterogasi, ia mengakui perbuatannya tanpa menyangkal, bahkan secara sukarela menyerahkan senjata yang digunakan yaitu sebilah pisau dapur berujung runcing dengan panjang bilah 23 cm dan gagang 12 cm. Menurut isi pengakuan yang dirilis polisi, pada malam kejadian,
Saat Choi Jun Hyuk melintas di persimpangan Yakchon dengan sepeda motornya, ia hampir bertabrakan dengan taksi milik Yu Seung Won. Keduanya kemudian terlibat pertengkaran sengit. Yu Seung Won menegurnya karena berkendara secara ceroboh dan mempertanyakan didikan orang tuanya. Ucapan tersebut memicu luka psikologis lama karena Choi kehilangan ayahnya sejak kecil, sehingga dalam keadaan emosi tak terkendali ia mengambil pisau dapur dari kotak peralatan motornya, kemudian membuka pintu belakang taksi dan masuk secara paksa untuk melakukan penyerangan. Setelah itu ketika polisi tiba di lokasi, ia berpura-pura menjadi saksi dan memberikan informasi palsu untuk mengganggu penyelidikan. Kemudian ia kembali ke restoran tempatnya bekerja, membersihkan darah pada pisau, dan mengembalikannya ke tempat semula. Keberhasilan cepat kepolisian Iksan dalam mengungkap kasus ini mendapat pengakuan dari masyarakat, bahkan 3 petugas utama dianugerahi penghargaan dari Kepala Kepolisian Nasional. Dengan adanya pengakuan tertulis dari Choi Jun Hyuk serta bukti yang dikumpulkan polisi di tempat kejadian, proses persidangan berjalan sesuai prosedur. 6 bulan setelah kejadian, kasus ini disidangkan di Pengadilan Distrik Jeonju. Choi Jun Hyuk didakwa atas tuduhan pembunuhan dan beberapa dakwaan lainnya. Namun secara tak terduga, di persidangan ia tiba-tiba mencabut pengakuannya dan menyatakan bahwa dirinya tidak membunuh. Sayangnya tidak ada seorang pun di ruang sidang yang mempercayainya. Hakim menilai sikapnya buruk dan tidak menunjukkan penyesalan. Namun karena saat kejadian ia masih berusia 15 tahun dan termasuk dalam perlindungan hukum bagi anak di bawah umur, ia akhirnya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Tapi hal yang mengejutkan bahwa 3 bulan kemudian, dalam sidang banding, Choi kembali mengakui semua tuduhan dan secara terbuka menyatakan penyesalannya kepada keluarga korban. Pengadilan kemudian mengurangi hukumannya menjadi 10 tahun penjara. Setelah itu kedua belah pihak tidak mengajukan banding lagi, dan Choi Jun Hyuk resmi dipindahkan ke penjara untuk menjalani hukuman. Semua orang mengira kasus ini telah selesai. Namun, benarkah demikian? 2 tahun 7 bulan kemudian, pada Maret tahun 2003, seorang pria berusia 21 tahun bermarga Lim datang ke kantor polisi Gunsan dan menyatakan bahwa ia mengetahui fakta sebenarnya di balik kasus pembunuhan Yu Seung Won. Ia menuding bahwa teman sebayanya yang bernama Kim Min Ho adalah pelaku sebenarnya. Menurut kesaksian Lim, pada dini hari saat kejadian, Kim Min Ho terlebih dahulu menghubunginya melalui telepon umum, lalu datang ke rumahnya. Keduanya telah menjalin persahabatan erat sejak masa sekolah menengah dan sering menginap di rumah satu sama lain. Dalam ingatan Lim, saat itu wajah Kim sangat pucat, napasnya terengah-engah, dan tubuhnya dipenuhi keringat bahkan terdapat bercak darah di kemejanya. Penampilan yang tidak biasa itu meninggalkan kesan mendalam bagi Lim. Setelah bertemu, Kim langsung mengatakan bahwa dirinya telah membunuh seseorang, lalu mengeluarkan sebuah pisau dari ranselnya dan meminta Lim untuk membantu menyembunyikannya. Pisau tersebut memiliki bilas sekitar 25 cm, ujungnya agak melengkung, dipenuhi darah yang telah mengering. Bahkan terdapat zat kekuningan yang tampak seperti lemak tubuh manusia. Lim akhirnya memilih membantu dan menyembunyikan pisau tersebut di bawah kasur di kamar tidurnya. Selama beberapa hari setelah itu, Kim Min Ho terus bersembunyi di rumah Lim. Mereka berdua tidak keluar rumah, setiap hari hanya menonton berita di televisi dan mengikuti perkembangan penyelidikan polisi. Hingga ketika mengetahui bahwa pelaku telah ditangkap, barulah mereka sedikit merasa lega. Dalam sebuah kepindahan rumah yang terjadi kemudian, Lim tidak membawa pisau yang disembunyikan di bawah kasur itu seolah ingin mengubur kejadian tersebut. Namun rasa bersalah secara moral terus menghantuinya. Setiap kali ia memikirkan bahwa seorang remaja tak bersalah menanggung tuduhan dan hukuman menggantikan orang lain, ia diliputi insomnia dan kecemasan. Karena tidak sanggup lagi menahan beban tersebut, ia akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan semuanya kepada polisi. Kantor polisi Gunsan memang bukan pihak yang menangani kasus ini, melainkan kepolisian Iksan. Setelah mendengar pernyataan Lim, pihak kepolisian Iksan sangat terkejut dan segera melakukan peninjauan ulang terhadap kasus tersebut. Berdasarkan kesaksian Lim, mereka dengan cepat menangkap Kim Min Ho. Dalam ruang interogasi, Kim Min Ho tidak hanya mengakui perbuatannya, tetapi juga mengungkap banyak detail yang sebelumnya tidak pernah dipublikasikan. Ia mengaku bahwa motifnya adalah uang. Karena lama hidup dalam kesulitan ekonomi, ia berniat merampok sopir taksi. Pada hari kejadian ia sempat menaiki satu taksi di suatu ruas jalan, tetapi tidak berani melakukan aksinya. Setelah sampai tujuan, ia turun seperti biasa dan membayar ongkos. Kemudian ia naik ke taksi milik Yu Seung Won. Saat kendaraan mencapai persimpangan Yakchon, ia mengeluarkan pisau dan mengancam korban. Namun sopir Yu Seung Won menunjukkan perlawanan dan tidak menyerahkan harta benda begitu saja. Perlawanan ini di luar dugaan Kim Min Ho.
Dalam kepanikan ia berpikir jika korban melapor ke polisi, hidupnya akan hancur. Karena ketakutan itulah, ia melancarkan serangan, dan selama penyerangan ujung pisau beberapa kali mengenai tulang rusuk korban hingga menyebabkan ujung pisau menjadi bengkok. Kim Min Ho berasal dari keluarga dengan orang tua yang bercerai, lama kekurangan perhatian keluarga, serta memiliki kepribadian tertutup dan pendiam. Setelah melakukan kejahatan, ia langsung pergi ke rumah sahabatnya Lim, satu-satunya orang yang bisa ia percayai untuk menyimpan rahasia. Selain faktor emosional, lokasi geografis juga menjadi alasan penting. Rumah Lim hanya berjarak sekitar 400 meter dari lokasi kejadian, menjadikannya tempat persembunyian yang ideal. Kim Min Ho mengaku, jika saat itu ia memiliki keberanian untuk menyerahkan diri, maka remaja tersebut tidak akan dijebloskan ke penjara secara tidak adil. Ia pun merasa sangat bersalah atas hal itu. Polisi kemudian memverifikasi kesaksian keduanya dan mengunjungi bekas rumah Lim sebelum ia pindah. Meski senjata tidak lagi ditemukan, pemilik rumah yang baru mengaku pernah melihat pisau tersebut dan deskripsinya sangat sesuai dengan kesaksian Lim dan Kim Min Ho. Rangkaian bukti yang mengarah pada pelaku sebenarnya pun mulai terbentuk. Sebuah kasus pembunuhan yang telah diputus secara hukum, ternyata setelah lebih dari 2 tahun justru mengindikasikan adanya salah vonis. Perkembangan ini mengejutkan banyak pihak. Untuk mengungkap kebenaran, Kepala Unit Kejahatan Berat Kantor Polisi Gunsan, Hwan Sang-men, memutuskan untuk membuka kembali penyelidikan. Namun ia segera menyadari bahwa perkara ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Sebagian rekan kerjanya bersikap pasif, bahkan beberapa kali secara pribadi menyarankan agar ia menghentikan penyelidikan. Pengumpulan barang bukti pun sangat sulit. Hwan Sang-men bersama beberapa petugas yang tetap bersikeras melanjutkan penyelidikan bahkan menyisir seluruh tempat pembuangan sampah di sekitar lokasi kejadian, berharap menemukan senjata pembunuhan, namun tidak berhasil. Meski demikian hal itu tidak menggoyahkan tekadnya. Ia mengetahui bahwa meskipun Choi Jun-hyuk berasal dari keluarga miskin dan putus sekolah, ia dikenal sebagai sosok yang jujur dan suka membantu, jauh berbeda dengan profil pelaku kejahatan brutal. Sementara, dalam pengakuan Kim Min Ho terdapat beberapa detail seperti perubahan bentuk pisau dan sudut penusukan yang sangat spesifik di mana hal ini hanya mungkin diketahui oleh pelaku sebenarnya. Hwan Sang-men kemudian mengajukan permohonan penangkapan terhadap Kim Min Ho kepada jaksa. Namun permohonan tersebut ditolak dengan alasan bahwa pelaku kasus ini telah divonis dan sedang menjalani hukuman. Jaksa bahkan memutuskan untuk tidak menuntut Kim Min Ho. Dalam wawancara di kemudian hari, Hwan Sang-men mengenang bahwa saat Kim Min Ho meninggalkan kantor polisi Gunsan, ia sempat berhenti, berbalik, dan tersenyum kepadanya. Pemandangan itu menjadi bayangan yang terus menghantuinya selama bertahun-tahun. Keadaan semakin memburuk ketika tim penyelidikan yang dibentuk Hwan Sang-men dibubarkan secara paksa. Bahkan dalam kondisi tanpa dukungan, ia harus mengeluarkan dana pribadi sebesar 10 juta won untuk melanjutkan pengumpulan bukti secara diam-diam. Lambat laun tekanan mental yang berkepanjangan mulai merusak kesehatannya sehingga di tengah penyelidikannya ia mengalami stroke dan harus menjalani masa pemulihan yang panjang. Pada akhirnya ia diturunkan jabatannya dan dipindahkan ke daerah terpencil. Upaya panjang dalam mencari kebenaran pun terpaksa terhenti. Beberapa waktu kemudian setelah mengetahui bahwa dirinya tidak akan dituntut, sikap Kim Min Ho berubah secara drastis. Ia kemudian mengklaim bahwa pengakuannya sebelumnya hanyalah rekayasa, dibuat karena ia ingin menarik perhatian orang tuanya yang telah bercerai, dengan harapan mereka akan kembali memperhatikannya. Bahkan Lim yang sebelumnya mengungkap kebenaran ikut mencabut pernyataannya dan mengatakan bahwa kesaksiannya hanyalah karangan untuk membantu temannya. Seiring terhentinya penyelidikan, keduanya kembali menjalani kehidupan masing-masing seolah tidak pernah terjadi apapun. Kim Min Ho bahkan mengganti namanya dan memulai hidup baru dengan bekerja di sebuah perusahaan. Di sisi lain Choi Jun-hyuk menghabiskan masa remajanya di dalam penjara. Pada tahun 2010, saat berusia 25 tahun, ia akhirnya bebas setelah menyelesaikan masa hukumannya. Namun dengan label sebagai pembunuh, ia kesulitan bertahan di masyarakat dan terpaksa hidup menyendiri. Tapi tak disangka penderitaannya belum berakhir. Lembaga Jaminan Kesejahteraan Pekerja Korea menuntutnya untuk mengganti uang santunan kematian beserta bunganya yang sebelumnya telah dibayarkan kepada keluarga korban Yoo Seung-won, dengan total mencapai 140 juta won. Bagi seorang mantan narapidana tanpa penghasilan, jumlah ini jelas menjadi beban yang sangat berat, namun di tengah keputusasaan itu secercah harapan muncul. Seorang pakar hukum terkenal, Park Jon-yang, mulai memperhatikan kasus ini yang penuh kejanggalan. Ia telah lama berkomitmen memberikan bantuan hukum kepada kelompok rentan dan korban salah vonis,
serta berhasil mendorong banyak kasus kontroversial untuk ditinjau ulang dan bahkan dibatalkan. Park John-young menilai bahwa terdapat banyak kontradiksi antara surat pengakuan Choi Jun-hyuk dan barang bukti di tempat kejadian. Untuk mengumpulkan lebih banyak bukti, ia menghubungi Hwang Sang-man dan bekerja sama mencari kebenaran hingga akhirnya menemukan sejumlah kejanggalan baru yang cukup kuat untuk menggoyahkan putusan sebelumnya. Pertama, terkait barang bukti utama, pisau dapur yang diserahkan Choi Jun-hyuk kepada kepolisian Iksan. Setelah dilakukan uji luminol, tidak ditemukan reaksi darah pada bilah maupun sudut celah pisau tersebut. Selain itu, hasil pencocokan sidik jari pada bagian penting seperti gagang pintu mobil dan jendela juga tidak cocok dengan milik Choi Jun-hyuk. Lebih lanjut, laporan penyelidikan di lokasi kejadian mencatat bahwa pakaian yang dikenakan Choi pada malam itu tidak terdapat bercak darah, di mana hal ini justru bertentangan dengan pernyataan awal pihak kepolisian. Bahkan dalam berita acara pemeriksaan, ditemukan banyak inkonsistensi. Catatan menunjukkan bahwa Choi Jun-hyuk beberapa kali mengubah detail pengakuannya. Mengenai senjata, ia sempat memberikan 3 versi berbeda: pisau untuk menangkap ikan, pisau runcing buatan sendiri, dan pisau dapur. Sementara posisi saat melakukan penyerangan juga berubah dari kursi penumpang depan menjadi kursi belakang. Padahal Choi ditangkap hanya sekitar 3 hari setelah kejadian, bahkan dalam kondisi tegang sekalipun perubahan ingatan terhadap detail kejadian dalam waktu sesingkat itu terasa tidak masuk akal. Isi surat pengakuannya pun semakin menimbulkan kecurigaan, karena ia mengaku bertanggung jawab atas setiap luka yang dialami korban. Namun setelah diperiksa, diketahui bahwa 3 dari luka tersebut sebenarnya merupakan tindakan medis yang dilakukan saat korban dibawa ke rumah sakit, guna mengurangi tekanan akibat pendarahan internal dan menjaga saluran pernapasan tetap terbuka. Sebaliknya, deskripsi luka yang diberikan oleh Kim Min-ho justru lebih sesuai dengan fakta yang ada. Di tengah tahap penting pengumpulan bukti, sebuah peristiwa tak terduga kembali menyelimuti kasus ini. Pada tahun 2012, Lim, yang sebelumnya membantu menyembunyikan Kim Min-ho, ditemukan meninggal dunia akibat bunuh diri di rumahnya. Motif di balik tindakannya tidak diketahui, namun keputusan untuk mengakhiri hidup pada momen yang sensitif ini menimbulkan rasa merinding. Pada tahun 2013, tepat pada tahun ketiga setelah Choi Jun-hyuk bebas dari penjara, dengan bantuan pengacara Park John-young dan polisi Hwang Sang-man, ia secara resmi mengajukan permohonan peninjauan kembali. Setelah 2 tahun penelaahan, Pengadilan Tinggi Jeonju menyatakan bahwa terdapat banyak keraguan yang belum dapat dihilangkan dalam putusan sebelumnya. Pada tahun 2015, diputuskan untuk membuka kembali kasus ini melalui proses persidangan ulang. Saat itu telah berlalu 15 tahun sejak kejadian. Perlu disebutkan bahwa dimulainya proses peninjauan kembali ini juga didukung oleh perubahan hukum di Korea Selatan. Pada tahun 2015, disahkan revisi undang-undang yang dikenal sebagai Undang-Undang Taiwan, yang menghapus batas waktu penuntutan untuk kasus pembunuhan yang terjadi setelah tanggal 31 Juli tahun 2000. Kasus ini sendiri terjadi pada tanggal 10 Agustus tahun 2000, sehingga termasuk dalam cakupan penuntutan undang-undang tersebut. Latar belakang lahirnya Undang-Undang Taiwan sangat memilukan. Pada tahun 1999, seorang anak laki-laki berusia 6 tahun bernama Kim Tae-won diserang dengan asam sulfat oleh pelaku tak dikenal saat sedang bermain di sebuah gang, dan akhirnya meninggal dunia akibat luka parah. Pelaku tidak pernah tertangkap, dan karena keterbatasan masa penuntutan, kasus ini sempat memicu perhatian publik sebelum mendekati masa kedaluarsa. Meskipun undang-undang tersebut akhirnya disahkan, ironisnya kasus Kim Tae-won sendiri tidak dapat memanfaatkannya karena waktu kejadiannya tidak termasuk dalam cakupan hukum tersebut. Terkait keputusan pengadilan untuk membuka kembali kasus Choi Jun-hyuk, pihak jaksa mengambil posisi menentang, dengan fokus pada perdebatan mengenai senjata pembunuhan sebagai titik utama sengketa. Untuk itu mereka menunjuk seorang profesor dari sebuah universitas sains untuk melakukan eksperimen simulasi. Tujuan eksperimen tersebut adalah untuk memverifikasi apakah pisau dapur akan membawa jaringan lemak setelah menusuk tubuh manusia, serta apakah ujung pisau akan melengkung setelah mengenai tulang. Profesor tersebut memilih seekor anjing sebagai objek percobaan. Ia menutupi bagian kaki belakang anjing dengan kaos katun untuk mensimulasikan kondisi pakaian korban, lalu menggunakan pisau buah untuk menusuk tubuh anjing yang sebelumnya telah dimatikan dengan sengatan listrik pada bagian kepala. Setelah bulu dibersihkan, penusukan dilakukan kembali untuk memperoleh data pembanding. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa ketika ujung pisau tidak melengkung, hanya tersisa sedikit darah pada bilahnya. Namun ketika ujung pisau melengkung dan langsung bersentuhan dengan kulit, pisau memang dapat membawa jaringan lemak dan serat, akan tetapi jika penusukan dilakukan melalui kaos maka tidak terlihat sisa jaringan yang signifikan.
Jadi berdasarkan hal tersebut Profesor menyimpulkan bahwa klaim Kim Min Ho, yang menyatakan melakukan penyerangan saat korban masih mengenakan pakaian, tidak sesuai dengan detail yang disampaikan Lim yang menyebut adanya gumpalan lemak berwarna kuning pada pisau. Eksperimen ini pun memicu kontroversi. Penyelidikan menemukan bahwa dalam laporannya, profesor tersebut tidak mencantumkan waktu, lokasi, maupun jenis hewan percobaan secara jelas. Ia juga tidak melaporkan eksperimen tersebut kepada Komite Etika Penelitian Hewan dengan alasan prosedur internal, sehingga diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Hewan. Lebih penting lagi dari sudut pandang ilmiah, distribusi otot dan lemak pada kaki anjing berbeda dengan bagian tubuh manusia seperti bahu kanan dan rongga dada, sehingga tidak dapat dijadikan acuan yang valid. Dalam pembelaannya profesor tersebut menyatakan bahwa objek percobaan dibeli dari pedagang daging anjing, sehingga menurutnya tidak ada pelanggaran hukum maupun etika. Meski eksperimen ini memiliki banyak kekurangan, pihak jaksa tetap bersikeras mengajukannya sebagai bukti, namun akhirnya ditolak oleh pengadilan. Pada Juni tahun 2016, sidang peninjauan kembali di Pengadilan Tinggi Jeonju resmi dimulai. Setelah dilakukan peninjauan ulang, rangkaian bukti yang ada sudah mengarah pada kesimpulan bahwa Choi Jun Hyuk tidak bersalah. Pengadilan pun menunjukkan sikap yang jelas terhadap hal ini. Dalam salah satu persidangan, hakim bahkan secara tidak biasa langsung menanyakan kepada terdakwa apakah ia ingin proses persidangan dipercepat. Maksud tersiratnya adalah kecenderungan untuk melewati perdebatan panjang dan segera menyelesaikan perkara. Namun pengacara pembela Park John-young memiliki pandangan berbeda. Ia berpendapat bahwa meski vonis bebas adalah hasil yang hampir pasti, persidangan tidak seharusnya berhenti hanya pada pembatalan putusan sebelumnya. Menurutnya, baik proses penyelidikan polisi di balik kasus ini, sikap pasif jaksa, serta celah dalam sistem hukum harus diungkap satu persatu. Tanpa itu keadilan tidak akan sungguh ditegakkan. Penampilan Choi Jun Hyuk di ruang sidang sangat memilukan. Meski setelah dewasa ia memiliki tinggi lebih dari 180 cm dengan berat hampir 100 kg dan bahkan telah berkeluarga serta menjadi seorang ayah, namun setiap kali memasuki ruang pengadilan, wajahnya tetap pucat dan keringat dingin mengucur. Ia mengingat kembali hari kejadian, saat berusia 15 tahun, ia kebetulan melewati lokasi dan karena rasa penasaran ia berhenti dengan sepeda motornya untuk melihat situasi. Ia bahkan secara aktif membantu polisi dengan memberikan kesaksian sebagai saksi mata. Namun tak disangka inisiatif tersebut justru menjadi awal dari mimpi buruknya. 3 hari setelah kejadian, polisi datang ke rumahnya, menangkapnya, dan membawanya ke sebuah motel di dekat lokasi, di mana Choi mengalami perlakuan tidak manusiawi selama 3 hari. Polisi memaksanya mempelajari buku berisi foto-foto tersangka dan menunjuk pelaku. Ketika tidak mendapatkan hasil, mereka justru menjadikannya sebagai tersangka. Setiap kali ia menyangkal tuduhan, ia dipukuli tanpa henti. Untuk menghancurkan mentalnya, polisi juga merampas waktu tidurnya dan memukulinya dengan tongkat secara terus-menerus. Setelah itu Choi dibawa kembali ke kantor polisi Iksan untuk menjalani interogasi lanjutan. Di bawah tekanan fisik dan mental yang ekstrim, ia akhirnya tidak sanggup lagi dan dipaksa menulis surat pengakuan yang mengubah seluruh hidupnya. Menurut isi pengakuan tersebut, sebelum penyerangan terjadi, Choi sempat terlibat pertengkaran dengan Yu Seung-won. Secara logika, sopir truk yang saat itu berada tidak jauh dari lokasi dan mengaku mendengar teriakan korban, seharusnya juga bisa mendengar pertengkaran tersebut. Namun dalam persidangan ulang, sopir tersebut dengan tegas menyatakan bahwa ia hanya mendengar teriakan korban tanpa suara lain apapun, ia bahkan tidak melihat adanya sepeda motor yang berhenti di lokasi. Saat hakim mempertanyakan kemungkinan adanya kesalahan ingatan karena waktu yang sudah lama berlalu, sopir itu tetap bersikeras. Ia menegaskan bahwa alasan dirinya bersedia bersaksi kembali setelah bertahun-tahun adalah agar orang yang tidak bersalah tidak terus menanggung tuduhan. Selama proses peninjauan kembali, pengadilan memanggil total 11 orang saksi. Selain saksi kunci, para saksi juga mencakup sejumlah polisi dari kantor polisi Iksan yang sebelumnya menangani kasus ini. Di bawah tekanan berbagai bukti fisik dan banyaknya kejanggalan, sebagian polisi mengakui adanya tindakan kekerasan, namun ketika diminta menjelaskan detailnya, sebagian besar memilih diam atau menghindar dengan alasan tidak ingat atau tidak mengetahui secara pasti. Di antara para saksi, kesaksian 3 polisi inti yang sebelumnya mendapat penghargaan dari Kepolisian Nasional karena berhasil cepat mengungkap kasus menjadi sangat penting. Salah satunya adalah petugas dengan jabatan tertinggi bernama Lee, yang bertanggung jawab menulis sebagian besar berita acara pemeriksaan. Pada tanggal 16 Agustus tahun 2000, Lee menyatakan bahwa tersangka Choi Jun Hyuk telah menyerahkan senjata pembunuhan kepada polisi sebagai barang bukti setelah ditangkap.
Namun anehnya, dalam berita acara pemeriksaan 2 hari kemudian, ia masih terus menanyakan keberadaan senjata tersebut kepada Choi. Hal ini dipertanyakan oleh pengacara Park John-young, namun Lee hanya menjawab bahwa ia tidak ingat, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Bahkan saat bersaksi di persidangan ulang, ia tetap bersikeras bahwa prosedur penyelidikan yang ia lakukan saat itu sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan objektivitas. Namun ketika diminta menyatakan pendapat mengenai identitas pelaku sebenarnya, ia tidak lagi seyakinnya dulu, dan justru mengatakan bahwa ia tidak dapat memastikan. Setelah keluar dari ruang sidang, Lee dikejar oleh para wartawan. Ia menunjukkan sikap yang sangat defensif dengan menolak menjawab pertanyaan, bahkan secara terbuka menyatakan bahwa dirinya tidak merasa bersalah, serta berulang kali meminta wartawan untuk berhenti memberitakan dirinya dengan nada yang kasar. Berbanding terbalik dengan sikap Lee, polisi lain bernama Hwan Sang-man menunjukkan sikap yang berbeda. Sebagai saksi penting, ia di pengadilan secara terbuka menunjukkan tumpukan dokumen yang selama bertahun-tahun ia kumpulkan secara pribadi. Tumpukan tebal itu bukan hanya bukti, tetapi juga menjadi simbol perjuangan panjangnya. Hwan mengakui bahwa kasus ini telah mengubah hidupnya, namun ia tidak pernah menyesali pilihannya saat itu. Selama proses persidangan ulang, kembali terjadi peristiwa yang mengkhawatirkan. Seorang polisi yang terlibat dalam penyelidikan ditemukan meninggal dunia di rumahnya 3 hari setelah memberikan kesaksian di pengadilan. Diketahui bahwa polisi tersebut sebelumnya bertugas membawa Choi Jun-hyuk ke motel tempat terjadinya penyiksaan. Namun karena ia adalah anggota paling junior dalam tim penyelidikan, ia tidak terlibat langsung dalam tindakan kekerasan. Keluarganya mengungkapkan bahwa sejak proses peninjauan kembali dimulai, ia mengalami tekanan psikologis yang sangat besar serta rasa bersalah yang mendalam. Ia beberapa kali mengungkapkan keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Meski telah berusaha dicegah, pada akhirnya ia memilih mengakhiri hidupnya dengan cara yang sama seperti Lim. Hakim menyatakan bahwa setelah kejadian, Choi Jun-hyuk mengalami penahanan ilegal dan dipaksa mengaku di bawah kekerasan. Ia tidak hanya kehilangan 10 tahun masa mudanya yang berharga, tetapi juga harus menanggung stigma sebagai pembunuh dalam kehidupan berikutnya, sehingga reputasi sosialnya hancur. Pada November tahun 2016, pengadilan akhirnya menjatuhkan putusan. Terdakwa Choi Jun-hyuk dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan dan dakwaan lainnya. Ia hanya dikenai denda sebesar 500.000 won atas pelanggaran mengemudi tanpa izin pada saat itu. Setelah 16 tahun penuh liku, ketidakadilan tersebut akhirnya terhapus. Di luar ruang sidang, Hwan Sang-man dan pengacara Park John-young berdiri berdampingan dengan senyum lega. Momen itu diabadikan oleh wartawan sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah peradilan Korea. Di depan para wartawan, Choi Jun-hyuk diliputi berbagai emosi hingga tak mampu mengucapkan sepatah kata pun dan hanya terisak. Ia kemudian memeluk ibunya. Hwan Sang-man menghampirinya, menepuk bahunya dengan lembut sebagai bentuk dukungan untuk memulai kehidupan baru. Dalam wawancara dengan media, Hwan tampak lega dan mengatakan bahwa sebagai seorang polisi, ia merasa bangga pada momen tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa meski upayanya dulu dianggap sia-sia, seperti melempar telur ke batu, kenyataannya selama terus berusaha, bahkan batu yang paling keras pun suatu hari akan retak. Meski telah bertahun-tahun memperjuangkan pembuktian ketidakbersalahan Choi, pertemuan pertama antara Hwan dan Choi baru terjadi pada April tahun 2015. Dalam pertemuan itu, Hwan dengan rasa bersalah berkata, "Maaf, saat itu saya sangat ingin menyelamatkanmu." Choi yang sejak kecil kehilangan ayah, kemudian menyampaikan permintaan sederhana, "Bolehkah saya memanggil Anda ayah mulai sekarang?" Pengacara Park John-young juga merasa terhibur dengan hasil ini. Ia mengatakan bahwa meski keadilan datang terlambat, terungkapnya kebenaran dan diadilinya pelaku sebenarnya tetap merupakan hal yang patut disyukuri. Ia juga mendesak para polisi yang terlibat untuk mengakui kesalahan mereka. Ia turut mengungkap fakta yang menyedihkan, hingga proses peninjauan kembali selesai, Choi Jun-hyuk belum menerima satupun permintaan maaf. Pada November tahun 2016, pihak jaksa secara terbuka menyatakan menerima hasil persidangan ulang dan tidak mengajukan banding. Mereka menyampaikan bahwa akan melakukan refleksi mendalam atas penderitaan besar yang dialami Choi dan keluarganya selama 16 tahun, serta menyampaikan simpati dan permintaan maaf yang tulus. Di saat yang sama jaksa juga segera memulai proses penuntutan terhadap pelaku sebenarnya. 2 hari setelah putusan peninjauan kembali, Kim Min-ho ditangkap dan didakwa atas tuduhan pembunuhan, perampokan, dan kejahatan lainnya. Sementara polisi juga melakukan penyelidikan tambahan yang sebelumnya tertunda di kawasan persimpangan Yakcheon dan sekitarnya.
Persidangan terhadap Kim Min Ho dimulai pada Mei tahun 2017. Karena senjata pembunuhan telah lama dibuang dan tidak diketahui keberadaannya, fokus utama persidangan adalah apakah pengakuan yang ia buat setelah ditangkap pada tahun 2003 memiliki kekuatan sebagai alat bukti. Karena saksi kunci Lim telah meninggal dunia pada tahun 2012, pengadilan kemudian meninjau ulang dokumen penyelidikan dari kepolisian Gunsan untuk merekonstruksi dan memverifikasi kembali kronologi kejadian. Pengadilan menilai bahwa pengakuan Kim Min Ho sangat konsisten secara logis, dan beberapa detail di dalamnya tidak mungkin direkayasa oleh orang yang tidak mengalami langsung peristiwa tersebut, sehingga memiliki nilai pembuktian yang tinggi. Pada akhirnya pengadilan menyatakan Kim Min Ho bersalah atas tuduhan pembunuhan dan kejahatan lainnya. Ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Setelah melalui 2 kali banding, pada tahun 2018 Mahkamah Agung Korea Selatan menguatkan putusan tersebut, dan dengan demikian Kim Min Ho akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya 18 tahun setelah kejadian. Setelah namanya dipulihkan, Choi Jun Hyuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak terkait, termasuk polisi Lee yang menangani penyelidikan saat itu, serta jaksa yang memutuskan untuk tidak menuntut Kim Min Ho sebelumnya. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa para tergugat harus membayar total kompensasi sebesar 1,6 miliar won kepada Choi dan keluarganya. Pengadilan secara khusus menegaskan bahwa polisi Lee harus menanggung 20% dari total jumlah tersebut. Menyikapi hasil ini, Lee yang sebelumnya bersikap keras akhirnya berubah, dan secara pribadi menemui Choi untuk meminta maaf serta mencoba mencapai penyelesaian damai. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Choi menunjukkan sikap lapang dada dengan menarik sebagian gugatan. Pada akhirnya jumlah kompensasi yang telah ia terima sekitar 840 juta won. Dari jumlah tersebut, ia menyumbangkan 5% kepada lembaga terkait dengan tujuan memperbaiki sistem bantuan bagi korban kesalahan peradilan, agar para tersangka dapat menyampaikan posisi mereka secara jujur. Ia juga memberikan 5% kepada Hwan Sang-men sebagai bentuk terima kasih atas perjuangan panjang yang telah dilakukan. Kasus ini sempat menggemparkan publik dan kemudian diadaptasi menjadi film berjudul New Trial yang dirilis pada tahun 2017, bahkan sempat menduduki puncak box office Korea Selatan. Peristiwa ini juga mengingatkan publik pada kasus lain, yaitu perampokan di Samrie Nara Supermarket, di mana 3 remaja juga dipenjara akibat pengakuan paksa yang diperoleh melalui penyiksaan oleh pihak kepolisian. Meski rantai bukti penuh dengan celah, pihak jaksa tetap memaksakan penuntutan. Baru bertahun-tahun kemudian, setelah pelaku sebenarnya muncul, ketiganya akhirnya dibebaskan dan dipulihkan namanya dengan bantuan pengacara Park Jong-yang. Kedua kasus ini menunjukkan pola kesalahan peradilan yang sangat mirip, sekaligus mengungkap kelemahan dalam sistem peradilan tingkat bawah di Korea Selatan pada masa itu. Mengenai kasus tersebut, mungkin akan dibahas di lain kesempatan. Harga untuk mencari kebenaran seharusnya tidak dibebankan kepada orang yang tidak bersalah. Martabat keadilan tidak terletak pada kesempurnaan semu, melainkan pada keberanian untuk mengakui dan memperbaiki kesalahan. Itulah cerita hari ini. Terima kasih telah menonton.